Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang manajemen kas. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kas. Konsep dasar manajemen kas yaitu meliputi pengertian, tujuan manajemen kas dan juga fungsi manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Mike William dalam Rahmat Murwanto et al. 2006 pada halaman 5 menjelaskan bahwa manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor yang lain. Sedangkan menurut Andi Megantara et al. 2006 halaman 24, manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Manajemen kas berfungsi sebagai alat untuk menjaga suatu organisasi agar berfungsi dengan baik. Penggunaan kas atas sumber daya liquid yang dimiliki oleh organisasi harus dilakukan seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu tujuan manajemen kas. Yang pertama yaitu menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menerapkan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintahan dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung kebijakan keuangan lainnya. Dan yang ketiga yaitu fungsi manajemen kas. Fungsi manajemen kas menurut Rahmat Murwanto et al. 2006 halaman 6 menyatakan bahwa fungsi manajemen kas antara lain yang pertama, mengeliminasi saldo kas menganggur setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, merupakan kerugian atau loss opportunity. Dan yang kedua, mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya, memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang atau tagihan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Menurut Rahmadi, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi manajemen kas, antara lain yang pertama yaitu ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan atau untuk meminimalisasi biaya akan pinjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. Yang ketiga yaitu perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo. Yang keempat yaitu efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. Yang kelima yaitu manajemen posisi resiko terkonsolidasi. Yang keenam yaitu integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang. Jadi, apa sih motif perusahaan memiliki kas? Motif perusahaan memiliki kas yang pertama yaitu motif transaksi. Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang reguler maupun tidak reguler. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif
spekulatif. Motif spekulatif dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Modal manajemen kas, menurut Prawiro mengatakan aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dalam menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Modal ini bisa berupa tanah, gedung, maupun sarana prasarana perusahaan, termasuk mesin produksi. Investasi juga bisa dalam bentuk aktiva finansial seperti surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Modal manajemen kas merupakan gabungan antara manajemen kas dan modal kerja yang bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional, efisiensi keuangan, serta pengambilan keputusan yang tepat terkait dana jangka pendek. Pengelolaan yang baik akan membantu menghindari defisit maupun surplus kas yang tidak produktif. Selanjutnya yaitu manajemen kas pemerintah. McWilliams pada tahun 2004 mendefinisikan manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain. Dari definisi ini ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama, definisi ini mencakup persoalan kebijakan dan rancangan-rancangan proses-proses yang lebih seragam. Yang kedua, manajemen arus kas dan saldo kas memunculkan berbagai tantangan yang berbeda-beda yang harus dihadapi secara bersama-sama. Yang ketiga, definisi ini mencakup manajemen kas pada sektor pemerintahan dan interaksi antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, terutama pada sektor keuangan. Sedangkan manajemen kas sendiri menurut Turki pada tahun 2001, dia mendefinisikan bahwa manajemen kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Secara khusus, William pada tahun 2004 menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah 1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Yang keempat, mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.